Pros mungkin pernah mendengar ya, apa itu penyakit vaginitis? Kira-kira berbahaya nggak sih dok? Simak terus ya videonya sampai akhir. Vaginitis adalah penyakit peradangan pada vagina yang akan menyebabkan sensasi gatal dan keputihan yang berbau tidak sedap pada vagina. Untuk penyebab dari vaginitis ini kebanyakan disebabkan karena infeksi bakteri seperti Bacterial vaginosis, kemudian Trichomonas vaginalis atau herpes genitalis. Meskipun penyebab lainnya juga bisa menyertai seperti misalnya infeksi cacing, infeksi jamur, atau karena reaksi alergi ataupun iritasi pada vagina. Selain itu, pada beberapa orang juga biasanya disebabkan karena adanya penipisan dinding vagina akibat adanya penurunan dari hormon estrogen, seperti misalnya pada pros yang setelah menopause atau setelah operasi dari pengangkatan rahim. Untuk faktor resiko dari vaginitis sendiri biasanya diakibatkan paling sering karena bergonta-ganti pasangan seksual, kemudian bisa karena pengaruh dari penggunaan KB spiral atau pengaruh dari penggunaan obat-obatan seperti antibiotik atau kortikosteroid. Pada beberapa orang yang mengalami vaginitis juga biasanya memiliki kebiasaan yang kurang baik, yaitu sering melakukan vaginal douching atau membersihkan bagian dalam vagina dengan menggunakan sabun pembersih kewanitaan. Jadi ini sebenarnya tidak direkomendasikan ya untuk menggunakan sabun pembersih kewanitaan. Kemudian biasanya pada pros yang mengalami vaginitis memunculkan gejala seperti nyeri pada saat berhubungan seksual atau nyeri pada saat buang air kecil. Kemudian muncul flek ataupun perdarahan dari dinding vagina. Kemudian paling sering nih biasanya muncul keputihan. Keputihannya ini warna putih atau kuning kehijauan yang baunya tidak sedap. Pada beberapa orang sering mencium ini baunya seperti ikan yang amis, seperti itu. Nah, untuk diagnosisnya sendiri biasanya dokter akan melakukan anamnesis atau tanya jawab terlebih dahulu seputar keluhannya seperti apa, kemudian sudah dari sejak kapan, dan apakah ada riwayat sering bergonta-ganti pasangan seksual. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan penunjang seperti untuk mengecek pH atau asam basa di vagina, kemudian mengecek atau menganalisis sampel cairan vagina di laboratorium untuk mengetahui penyebabnya seperti apa. Kemudian untuk mendiagnosis vaginitis ini biasanya dokter juga akan melakukan pemeriksaan bagian dalam vagina untuk mengecek apakah terdapat tanda-tanda kemerahan atau peradangan pada dinding vagina. Nah, kapan sih sebenarnya harus ke dokter? Pros harus ke dokter kalau misalnya ada gejala-gejala yang menyertai vaginitis disertai dengan gejala seperti demam, menggigil, ataupun nyeri pada panggul, terlebih kalau misalnya pros memiliki riwayat sering bergonta-ganti pasangan seksual sebelumnya. Untuk pengobatan dari vaginitis sendiri ini berbeda-beda ya pros, tergantung dari penyebabnya sendiri karena apa. Kalau misalnya karena infeksi bakteri, tentu pengobatannya adalah dengan pemberian antibakteri atau antibiotik. Kemudian kalau misalnya penyebabnya karena infeksi jamur, bisa diberikan obat-obatan anti jamur. Yang terakhir, biasanya dokter akan memberikan terapi pengganti hormon kalau vaginitisnya ini diakibatkan karena pengaruh dari penurunan kadar hormon estrogen. Kemudian untuk komplikasi dari vaginitis ini seperti apa sih dok? Apakah berbahaya atau tidak kalau misalnya tidak segera ditangani? Jadi vaginitis ini bisa cukup berbahaya ya pros, karena penyakit vaginitis ini bisa menyebabkan ke arah penyakit menular seksual lainnya. Salah satunya adalah penyakit HIV. Terlebih kalau misalnya ternyata pros sedang hamil, kemudian mengalami kondisi vaginitis ini harus segera diperiksakan lebih lanjut kepada dokter karena bisa menyebabkan resiko bayi lahir prematur atau bayi lahir dengan berat badan lahir rendah. Untuk pencegahannya seperti apa sih dok supaya tidak mengalami kondisi penyakit vaginitis ini? Tentunya pros, apalagi yang masih di usia reproduksi, harus melakukan hubungan seks yang aman ya, misalnya dengan tidak bergonta-ganti pasangan seksual atau misalnya bisa dengan menggunakan pengaman seperti kondom. Kemudian pilihlah celana dalam yang tidak terlalu ketat dan disarankan yang bahan dasarnya katun. Kemudian kalau misalnya pros menyeka bagian vagina ini harus sampai benar-benar kering supaya tidak lembab dan tidak menimbulkan munculnya infeksi ataupun kondisi vaginitis pada area vagina. Yang lainnya biasanya pros juga harus untuk tidak membersihkan bagian vagina ini dengan menggunakan sabun pembersih kewanitaan, dan disarankan untuk membersihkan vaginanya ini arahnya juga dari arah depan ke belakang, bukan dari arah belakang ke arah depan ya pros. Sekian penjelasan di video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan juga di share ya pros. Dan jangan lupa untuk nantikan video selanjutnya di YouTube channel Klinik Mutiara Cikutra. Bye bye.